Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Muhammad Amin. Saya Aulia Putri Cahyani KMP. Kami dari kelas D18 kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemeriksaan Demam Berdarah Metode NS1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu demam berdarah. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan dari salah satu virus dengue. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang mudah menular. Berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus di pagi hari hingga menjelang petang hari. Gejala umum yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah. Yang pertama, suhu badan tinggi yang bisa mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, sakit kepala berat. Yang ketiga, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat, hilang nafsu makan. Yang kelima, nyeri pada bagian belakang mata. Yang keenam, mual dan muntah. Yang ketujuh, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedelapan, ruam kemerahan muncul sekitar 2-5 hari setelah demam. Diagnosis demam berdarah pada bagian klinis dapat menyebabkan demam secara terus-menerus tanpa sebab selama 2-7 hari. Juga dapat menyebabkan pembesaran pada bagian hati dan juga terjadi manifestasi perdarahan yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan uji pembendungan. Sedangkan pada bagian laboratorium diagnosis apakah terjadi trombositopenia, hanya kebocoran plasma karena peningkatan permeabilitas kapiler, dan juga didiagnosis apakah terjadi peningkatan pada bagian hematokrit. Derajat penyakit DBD diklasifikasikan dalam 4 derajat. Derajat yang pertama ialah demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi pendarahan ialah uji bendung. Derajat yang kedua seperti derajat pertama disertai perdarahan spontan di kulit dan atau perdarahan lain. Derajat yang ketiga didapatkan kegagalan sirkulasi yaitu nadi cepat dan lambat. Tekanan nadi menurun hingga 20 mmHg atau kurang, atau hipotensi, sianosis di sekitar mulut, kulit lembab, dan anak tampak gelisah. Derajat yang keempat ialah shock berat atau provoked shock. Nadi tidak dapat diraba atau tekanan darah tidak terukur. Sekarang kita masuk pada bagian pemeriksaan. Virus dengue dapat dideteksi dengan beberapa macam pemeriksaan, yang salah satunya yaitu dengan pemeriksaan dengan metode NS1. Antigen NS1 merupakan salah satu antigen protein yang dihasilkan oleh virus dengue dan berperan dalam replikasi virus. Pemeriksaan ini hanya mendeteksi keberadaan virus di dalam tubuh kita, sehingga tidak bisa membedakan apakah infeksi dengue yang terjadi adalah sekunder maupun primer. Interpretasi hasil positif yaitu 2 garis merah muda keunguan pada daerah T, G, dan M, serta 1 garis pada daerah kontrol C, menandakan adanya antibodi IgG dan IgM spesifik yang melawan virus dengue. Yang kedua, 1 garis merah muda keunguan pada daerah TSM, serta 1 garis pada daerah kontrol C, menandakan adanya antibodi IgM spesifik melawan virus dengue. Yang ketiga, 1 garis merah muda keunguan pada daerah TSG, serta 1 garis pada daerah kontrol C, menandakan adanya antibodi spesifik IgG melawan virus dengue. Hasil negatif, 1 garis berwarna merah muda keunguan pada daerah kontrol C, menandakan tidak adanya antibodi spesifik yang melawan virus dengue atau jumlah antibodi di bawah tingkat sensitivitas pengujian. Era tes atau kontrol, maka hasil valid atau gagal. Prosedur yang sudah diikuti tidak benar atau telah terjadi kerusakan pada alat tes harus diulangi dengan alat yang baru. Pengobatan untuk penyakit DBD ada 6. Yang pertama, pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang dianjurkan dokter yaitu banyak minum air agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Selanjutnya, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi pendarahan. Yang terakhir, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terinfeksi demam berdarah. Yang pertama, anak yang berusia 9-16 tahun seharusnya sudah tervaksinisasi sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Yang kedua, pemberantasan nyamuk. Yang
Yang keenam, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Ketujuh, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Yang kedelapan, memasang lampu saat tidur. Yang kesembilan, bahan pengusir nyamuk. Yang kesepuluh, hilangkan kebiasaan menggantung pakaian. Yang kesebelas, menghindari wilayah yang biasa terjadi rentan terjadi infeksi. Yang ke-12, pakaian yang longgar. Dan yang terakhir, menggunakan krim anti nyamuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.